karmanya Mirna sudah jalan. Itu yang namanya Yudi udah mati dia. Nah itu satu bukti. Ngomongnya kelewat over. Dia bilang saya lah bin, saya lah ini, saya lah ono. Ya. Oh, buktinya mana? Racunnya. Ngomongnya kan gede dia. Saya bilang, Yud, lo jangan hati-hati kalau ngomong nanti ketulah. Enggak bisa. Nah, ya udah, akhirnya mati. Itu fakta loh, bukan hoax. Malah ada orang dua yang ikut ngomong tuh, Napi Tupulu siapa itu? Siapa itu orang yang nggak kenal itu? Ada dua orang tuh yang terakhir tuh, itu ngomong tuh komentar. Itu orang siapa? Kok bisa komentar begitu? Lu siapa? Dari mana? Kita mau nuntut juga nggak tahu alamatnya di mana itu orang. Lapor polisi, wah ribet lagi lah. Udah diemin aja. Jadi kalau Otto mau cari-cari lagi, biarin aja dia mau cari apa itu. Nanti kalau dia kena musibah kayak Om, nah rasain deh. Itu coba deh. Gitu. Hukum karma tuh jalan. Buktinya Yudi out tuh. Udah satu, nanti nambah nih 2, 3. Nah, gua nggak tahu deh lo. Itu bukan urusan saya yang di atas, ya kan? Ya itu dia, Om kan udah bilang ketipu. Ngomongnya pertama apa, jadinya kayak apa, sehingga terjadilah berbalik begini. Ya mohonlah izin. Kalau Om salah minta maaf. Kadang ngomong salah atau gaya Om yang terlalu over. Jessica itu benar-benar bunuh Mirna. Jadi warganet nggak usah khawatir lagi, pasti dia. Kalau yang ditampilkan di dia itu ekspresi yang gini ya, kita perlu paham dulu bahwa Pak Darmawan dari dulu, dari pertama-tama dulu waktu dengan Karni Ilyas di ILC kalau nggak salah waktu itu. Dia itu memang gayanya memang seperti itu, kayak orang belagu, sengak, kayak gitu, ya ceplas-ceplos. Sebetulnya bukan belagu sih, itu ceplas-ceplos aja, nggak banyak, nggak. Kalau ngomong tuh nggak pakai saringan lah. Kenapa? Ya karena saya juga di situ waktu itu bareng Pak Darmawan, duduknya di sebelah saya masih ingat banget. Dan dia memang pede. Kenapa? Karena dia punya data. Ada beberapa data yang saya lihat sendiri di handphone dia karena dimainin di samping saya curi pandang ke dia, dan dia memang lengkap, cukup lengkap. Wajar kalau dia tanda petik jadi agak sombong gitu. Buat saya ketika dia mengucapkan gitu, dia mengucapkannya dengan santai ya. Dia sambil nunduk terus sambil nyari videonya itu, dia ngomong, saya mau dia saya nggak mau dia dihukum mati, saya biar seumur hidup aja penjara, biar dia tersiksa gitu. Itu adalah sekali lagi, dia sudah tidak meledak-ledak ketika zaman dulu, ya. Buat saya yang terjadi saat ini adalah kondisi dia sudah lebih tenang, tetapi bahwa dia masih tetap memegang prinsip dia, karena wajahnya datar, cenderung datar sebetulnya. Wajahnya cenderung datar ketika ngomong kayak gitu, tetapi dia tetap kejar terus, kasih tunjuk bukti-buktinya bahwa dia benar. Jadi buat saya, ketika dia tampilkan itu, ya bisa jadi itu harusnya nggak ditampilkan gitu ya sebetulnya. Kenapa? Kan artinya menyembunyikan bukti sebetulnya. Bukti apa ya? Bukti orang juga udah masuk penjara kan. Tetapi bahwa kalau itu ditampilkan dengan, dan itu benar, misalnya ada uji gitu ya, uji video kan tetap harus diuji oleh telematika misalnya. Kalau itu benar ya posisi itu cukup, menurut saya cukup menjelaskan bahwa Jessica memang pelakunya sih. Buat saya Pak Edi ini kayak orang yang naga yang lagi tidur terus dibangunin gitu. Kenapa? Udah tenang-tenang, mereka merasa keluarga mungkin ya, saya nggak tahu pasti, sudah memperoleh keadilan dengan dihukumnya pelaku misalnya sesuai keputusan pengadilan. Tapi tiba-tiba ada yang cawe-cawe lagi nih, ya, ada yang lewat film kemudian masuk ke ranah yang sifatnya basisnya benar-benar hampir semua opini. Nah, logikanya kan sederhana sebetulnya. Satu, udah film itu cuma isinya opini, nggak ada fakta yang benar-benar fakta terukur dan bisa dibuktikan yang jelas gitu. Kalau dari perspektif
kebebasan berpendapat sih boleh-boleh aja semuanya ya. Jadi saya bilang tadi, yang mau percaya Jessica tidak salah silahkan, yang mau percaya Jessica salah ya silahkan. Karena kan masing-masing ini punya dasar dan menelisik gitu. Kalau saya lihat tuh analisis terhadap, aduh saya bilang siapa orang analisis, tapi itu bagian dari kebebasan masing-masing ya. Termasuk orang yang tiba-tiba minta di komen Instagram Presiden untuk bebasin Jessica gitu ya. Jadi silahkan aja, tapi yang penting kita masih dalam koridor, ya nggak sih, masih dalam koridor etika dan lain-lain. Kalau saya sih sebagai wartawan dan sebagai warga negara Indonesia mengajak kita menghormati proses yang lagi berlangsung nih, ada peninjauan kembali gitu ya. Jadi silakan beropini, silakan riset-riset di Google gitu ya, tapi nanti pada akhirnya nentuin adalah putusan peninjauan kembali yang diajukan tim pengacara Jessica ke Mahkamah Agung gitu. Kalau sidang dibuka kembali enggak ya, karena enggak akan ada lagi yang namanya sidang kayak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya bilang tadi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat yang heboh banget itu, karena memang hanya sekali itu di pengadilan tingkat pertama, ketika ada banding, ketika ada peninjauan kembali, kasasi sampai peninjauan kembali itu hanya meriksa berkas gitu ya. Jadi nggak akan ada lagi namanya di sidang ulang dan lain-lain. Nah harapannya kan di peninjauan kembali ini ya, di peninjauan kembali perlu lagi dikonfirmasi ke Bang Otto kira-kira bukti baru apa yang diajukan ke Mahkamah Agung, karena pasti beliau dan tim pengacara yang paling tahu bukti baru yang mereka harapkan bisa mengubah putusan hukum untuk Jessica gitu ya. Atau nanti ya itu berarti Hakim Agung lah yang punya itu. Nah tapi kan sekarang itu saya lihat ya warganet kayak menyerbu akun Instagram Presiden Jokowi gitu ya, dan ternyata Bang Otto juga udah menjawab ya di beberapa podcast bahwa sebenarnya dia sudah beberapa kali menawarkan kepada Jessica untuk mengajukan permohonan maaf ke negara pada Presiden, namanya gerasi gitu ya. Terus Jessica tanya apa syaratnya gitu ya, ternyata salah satu syaratnya adalah harus ngaku salah dan minta maaf pada negara gitu ya. Bang Otto kan sempat bilang itu ya, tapi ternyata Jessica-nya kalau memang syaratnya harus mengaku salah dia nggak mau, dia mending ada di dalam aja gitu kata Bang Otto ya. Dan mungkin bisa dilihat di berbagai wawancara Bang Otto beberapa waktu ini gitu. Jadi ya itu prosesnya, itu antara gerasi berarti Jessica-nya ternyata nggak mau gitu karena harus ngaku salah ya. Kalau enggak ya kita nunggu hasil peninjauan kembali yang lagi atau mau diajukan sama Bang Otto ya. Kemarin mereka sudah nyampein bahwa mereka akan melakukan peninjauan kembali. Kita juga mungkin nanti ya dari Bang Otto pingin tahu sebenarnya novum namanya, bukti baru apa sih sebenarnya yang diajukan buat diharapkan bisa meringankan hukuman Jessica. Pasti diumumin kok sama Mahkamah Agung untuk kasus Jessica. Silahkan kalau mau yang percaya bahwa dia tidak bersalah, itu percayaan masing-masing. Ada yang percaya dia salah silahkan gitu ya. Tapi bahwa ada proses hukum yang udah berjalan dan kita harus memahami bahwa nggak ada cara lain. Kalau bagi Bapak Ibu ya, Om dan Tante yang percaya Jessica nggak salah, nggak ada cara lain untuk ngeluarin Jessica dari tahanan selain perlawanan hukum gitu loh. Atau bagi yang percaya Jessica salah, nggak ada cara lain untuk tetap membuat dia menjalani hukuman, ya memang harus sesuai dengan putusan hukum. Semoga ini menjadi momentum kita untuk sama-sama menciptakan sistem hukum yang jauh lebih baik, jauh lebih transparan. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Jangan begini loh, jangan ngotot-ngototan gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.